Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Serini dari kelas 1 Akbidanan Poltekkes Tanjung Pinang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengendalikan serta mengontrol segala aktivitas yang ada di dalam tubuh. Nah, sistem saraf ini terdiri atas jutaan sel saraf yang disebut dengan neuron. Lalu apa fungsi dari sistem saraf? Fungsi dari sistem saraf yang pertama adalah mengomunikasikan informasi antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Yang kedua adalah menerima rangsangan dari luar melalui saraf sensorik. Yang ketiga adalah mengolah informasi secara baik di medula spinalis. Dan yang keempat adalah mengantar impuls secara cepat melalui saraf motorik. Nah, ada 3 komponen utama terhadap tanggapan rangsangan. Yang pertama ada reseptor. Reseptor adalah tempat produksinya impuls. Yang kedua ada juga impuls atau pesan. Lalu yang ketiga ada efektor. Efektor merupakan respon atau tanggapan terhadap impuls. Lalu ada juga bentuk-bentuk sel saraf. Bentuk-bentuk sel sarafnya ada 3, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf asosiasi. Nah, sel saraf sensorik ini fungsinya adalah mengantarkan impuls dari reseptor ke otak dan medula spinalis. Kemudian ada sel saraf motorik. Fungsinya adalah mengirim impuls dari susunan sel saraf pusat ke otak ataupun kelenjar. Nah, yang ketiga adalah sel saraf asosiasi. Fungsinya adalah menghubungkan antara sel saraf sensorik dan juga sel saraf motorik. Nah, ada bentuk sel saraf di sini, teman-teman. Nah, di bagian sel saraf sini ada yang bagian yang bernama dendrit. Dendrit ini merupakan ujung percabangan dari badan sel saraf yang fungsinya adalah menerima serta mengirim rangsangan ke badan sel. Nah, lalu dari badan sel ini merupakan bagian dari yang paling terbesar dari sel saraf, yaitu fungsinya menerima rangsangan dari dendrit dan akan diteruskan ke akson atau neurit. Nah, akson ini merupakan saraf terpanjang yang fungsinya untuk menerima rangsangan dari badan sel, lalu akan diteruskan ke efektor. Lalu ada juga selaput yang melindungi akson atau neurit yang disebut dengan slebumelin. Nah, slebumelin ini fungsinya melindungi sel saraf agar tidak mudah rusak. Dan lalu ada juga yang bernama sel sawan. Sel sawan ini adalah sel yang mengelilingi slebumelin yang fungsinya untuk menyediakan nutrisi bagi akson. Lalu ada juga nodus ramphir. Nodus ramphir ini merupakan sekat antara di badan panjang sel saraf ini yang berbentuk lonjong ini, teman-teman. Itu fungsinya sebagai mempercepat lajunya impuls agar cepat sampai ke tempat tujuan. Lalu ada juga tipe-tipe sel saraf, teman-teman. Ada juga yang bernama tipe sel saraf. Nah, ada tipe sel saraf yang bernama bipolar atau interneuron. Ialah sebuah neuron yang mempunyai akson atau cabang dengan satu dendrit. Lalu ada juga, nah seperti ini ya teman-teman, bentuk dari neuron saraf dari bipolar. Nah, lalu ada juga yang bernama saraf unipolar atau saraf sensorik. Nih, seperti ini gambarnya. Ya. Nah, ada percabangan satu akson di satu percabangannya. Lalu ada juga saraf multipolar, yaitu saraf motorik, yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Seperti ini teman-teman gambarnya. Ya, seperti ini. Dia kelihatan apa perbedaannya, teman-teman? Akson di bipolar adalah menyatu dengan percabangannya atau batangnya, sedangkan saraf unipolar cabangnya keluar, tidak menyatu dengan batangnya. Lalu ada juga saraf multipolar, yaitu memiliki banyak percabangan seperti ini.
Nah, lalu ada dua sistem saraf dibedakan, yaitu pertama sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis. Lalu sistem saraf tepi ini terdiri dari susum tulang belakang. Nah, dari sistem saraf tepi ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomatik. Sistem saraf somatik ini adalah sistem saraf yang menyalurkan informasinya dari kulit ke otot rangka. Kemudian kalau di sistem autonomatik, yaitu sistem yang menyalurkan informasinya ke organ internal. Nah, dari sistem autonomatik ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Sistem parasimpatik ini berada di sumsum tulang belakang dan pinggang, sedangkan di sistem parasimpatik berada di sumsum lanjutan secara memanjang. Fungsi dari sistem parasimpatik ini adalah memperlambat kerja organ tubuh, sedangkan yang sistem simpatik yaitu fungsinya mempercepat kerja organ tubuh. Lalu, bagaimana mekanisme terjadinya respon terhadap impuls? Yaitu yang pertama secara normal. Yang pertama adalah melalui rangsangan. Rangsangan mulai diproduksi, lalu akan dibawa ke tempat produksinya, yaitu dinamakan sebagai reseptor atau rangsangan. Kemudian akan dibawa ke neuron sensorik, lalu ke otak, kemudian lalu ke neuron motorik, lalu akan menjadikan respon atau efektor. Nah, ada juga gerakan secara refleks, yaitu gerakan yang tanpa kita sadari yang tengah berlangsung. Lalu, bagaimana cara mekanismenya? Yang pertama, itu melewati rangsangan. Sudah rangsangan, masuk ke neuron sensorik. Sudah masuk ke neuron sensorik, bedanya adalah tidak melewati otak, tetapi melainkan melewati sumsum tulang belakang, lalu ke neuron motorik, lalu akan berubah menjadi efektor. Nah, begitulah bagaimana video pembelajaran dari sistem persarapan yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.